Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melakukan kuliah online. Ini saya akan menjelaskan materi kuliah yang berjudul tekanan pada kedalaman suatu fluida. Oke, jadi di gambar bisa kita lihat ada suatu wadah kontainer yang berbentuk toples atau tabung, ya, atau silinder atau kontainer, ya. Di mana di wadah ini terdapat fluida dalamnya, dan fluida ini memiliki gaya berat, ya, yang disimbolkan dengan W dan dirumuskan dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Jadi ini adalah gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, fluida ini memiliki eh, alas, kemudian juga memiliki tinggi, ya. Ini bagian bawah, ini bagian atas, ya. Di mana masing-masing alas ini eh, disimbolkan dengan A, atas juga A, kemudian ketinggiannya disimbolkan dengan A. Nah, kemudian untuk volumenya, volume dari fluida ini adalah alas dikali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa eh, kalau kita mau mencari tekanan, tekanan itu rumusnya adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Ini gaya per satuan per luas penampang. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa gaya itu adalah gaya berat, ya. Sehingga kita bisa tulis di sini rumus untuk tekanan itu adalah P sama dengan mg dibagi A. Karena F-nya diganti dengan M kali G, ya. Maka kali gravitasi. Nah, kemudian M-nya sendiri, ya, sesuai dengan uh, rumus densitas atau rumus massa jenis, M itu sama dengan rho dikali dengan C. Rho dikali dengan C, atau massa jenis dikalikan dengan volume. Kemudian volumenya sendiri itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, sehingga kalau kita masukkan P ini atau eh, AH ini ke P di sini, maka menjadi nilai M menjadi rho dikali dengan A dikali dengan H. Kemudian M-nya ini kita masukkan ke persamaan yang di atas ini, maka jadinya rho AH dikali dengan G dibagi dengan A. Nah, karena di sini ada A, di bawahnya juga ada A, maka bisa kita coret. Nah, ini persamaan P-nya menjadi P sama dengan rho dikali G dikali A. Nah, jadi untuk tekanan yang berada pada kedalaman suatu fluida, ya, atau suatu tempat tertentu. Jadi artinya di sini variasi tekanan P, ya, suatu fluida sebanding dengan massa jenis, maksudnya massa jenis rho, kemudian sebanding dengan gravitasi, sebanding dengan kedalaman H. Jadi artinya untuk tekanan itu tergantung pada nilai massa jenis, gravitasi, dan ketinggian atau kedalaman. Nah, jadi untuk massa jenisnya sendiri itu tergantung zatnya, ya, fluidanya itu, apakah itu air, apakah itu oli, atau yang lain-lain, minyak. Kemudian G ini dianggap gravitasi konstan, jadi
Dan yang berbeda di sini adalah ketinggian H. Ya. Nah, jadi H ini atau kedalaman ini itu bisa bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau makin ke bawah berarti H-nya makin besar atau makin tinggi. Nah, kalau H-nya ini makin besar, otomatis P-nya juga makin besar. Kita bisa mengetahui bahwa semakin dalam kita menyelam ya, maka tekanan yang akan kita alami semakin besar. Makanya kita kalau para penyelam-penyelam itu kalau di kedalaman itu dia perlu alat untuk menutup telinga atau uh, diperlukan alat khusus. Ya. Nah, sekarang kita langsung melihat contoh soal dengan bendungan. Ya. Jadi bendungan itu memiliki lebar 500 meter. Jadi misalnya ini bendungan ya, ini bendungan eh, lebar adalah 500 meter. Ketinggiannya adalah 80 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa tekanan rata-rata pada bendungan akibat air. Jadi air yang ada di samping bendungan ini menekan bendungan ini ya, bukan ini. Nah, pertanyaannya berapa tekanan yang dialami oleh bendungan ini oleh karena air yang menekan. Pertanyaan yang B, berapa gaya ya, yang diberikan terhadap bendungan dan bandingkan dengan berat air di bendungan. Contohnya berapa F-nya ini ya. Gaya menekan ini. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus Cauchy, itu P sama dengan rho dikali G dikali A. Nah, ini kita masukkan nilainya. Nilainya di sini adalah 40 meter, itu adalah H-nya. Ya. Kenapa 40? Ya. Padahal di sini 80 karena ini rata-rata ya, karena tekanan rata-rata. Jadi diambil di bagian tengahnya. Jadi 80 dibagi 2. Ya. Jadi nilainya adalah 40. Kemudian ini adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik itu adalah massa jenis air. Sedangkan ini adalah gravitasi. Ketika ini diselesaikan, didapatkan nilainya 932 kilopascal. Untuk pertanyaan B, gaya yang diberikannya kita gunakan rumus tekanan ya. Jadi F sama dengan P dikali A. F-nya adalah gaya yang sudah kita dapatkan ya. Kemudian A-nya, nah A-nya di sini adalah luas penampang luasnya ya. Jadi luasnya itu adalah panjang ya dikali dengan tinggi. Ya, jadi luasan ini ya. Nah, ini adalah sorry panjang lebar ya. Lebarnya adalah 500 meter dikali dengan 80 meter. Ini dapatnya 40.000 ya 40.000 meter persegi atau kalau ditulis 4 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Sehingga didapatkan nilai gayanya adalah 1,57 kali 10 pangkat 10 Newton. Nah, selanjutnya selain tekanan di kedalaman, tekanan itu juga ada di permukaan bumi, ya, di permukaan air, misalnya gitu ya. Nah, biasanya tekanan yang ada di permukaan, ya, permukaan fluida itu biasanya disebut dengan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer itu nilainya adalah kalau menggunakan satuan Pascal itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalau kita gunakan atmosfer, maka tekanan udara itu adalah setara dengan 1 atmosfer. Nah, dari 1 atmosfer ini, ya dari rumus yang sebelumnya, itu gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, gayanya di sini kita ambil gaya massa gaya gaya berat ya di sini gaya berat udara ya gaya berat udara itu dibagi dengan luas penampang 1 meter persegi.
di sini 1,01 kali 10⁻⁵ Newton itu dengan luas penampang 1 meter persegi. Nah, diperoleh tetap hasilnya ya. Nah, dia dibagi 1 sama dengan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ya. Contoh soal ini kita akan menghitung berapa massa jenis udara ya yang berada pada ketinggian 120 km. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan udara yang ada di permukaan laut. Ya. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang sama, itu P sama dengan rho GH. Ini rho sama dengan P per GH. Ya. Yang ditanya adalah rho-nya atau massa jenisnya, maka persamaannya kita rubah menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya, hingga didapat nilainya adalah 8,59 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Nah, hasil ini kalau kita bandingkan dengan massa jenis udara rata-rata di permukaan bumi, ya. Jadi di permukaan bumi dengan di ketinggian 120 km. Nah, berdasarkan tabel ya, tabel massa udara di permukaan laut ya, itu nilainya adalah 1,29 kg per meter kubik. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, massa udara di 120 km dan di permukaan laut ya, itu nilainya adalah sekitar 15 kali dari nilai rata-rata. Artinya apa? Udara yang berada pada ketinggian 120 km itu cenderung sangat tipis ya. Cenderung tipis ya. Lebih sedikit udaranya dibanding dengan udara yang ada di permukaan bumi atau permukaan laut ya. Sehingga disebutkan bahwa udara itu kompresibel, artinya bisa ditekan ya. Nah, jadi artinya sekali lagi bahwa massa jenis udara itu memiliki nilai tertinggi di permukaan bumi dan menurun dengan cepat dengan ketinggian. Jadi kita bisa pahami dari rumus ini juga bisa ya. Jadi kalau hanya ini kecil ya, ini hanya nggak tinggi, hanya ini maka rho-nya juga makin besar karena berbanding terbalik. Jadi di permukaan bumi atau permukaan laut itu udara itu paling rapat ya, paling besar massa jenisnya atau densitasnya. Satu lagi contoh soal yang ketiga ya. Ada hitunglah kedalaman di bawah permukaan di mana tekanan karena berat air sama dengan 1 atmosfer. Jadi kalau kita ingin tahu berapa sih kedalaman di dalam air yang tekanannya itu sama dengan 1 atmosfer. Oke, jadi untuk penyelesaiannya sama ya, kita gunakan rumus T sama dengan rho GH. Nah, karena yang ditanya adalah H, maka rumusnya menjadi H sama dengan P per G dibagi dengan rho. Jika kita masukkan nilainya, ini menjadi 10,3 meter. Oke, jadi kedalaman air 10,3 meter itu tekanannya sama dengan 120 km dari udara ya. Dan bedanya adalah kalau di dalam air itu udaranya tidak dapat dimanfaatkan ya, karena air itu tidak bisa dikompres gitu ya. Berbeda dengan udara, jadi kita dapat mengabaikan segala perubahan kepadatan pada kedalaman ini.